Selamat siang dan salam sehat. Semoga dalam pertemuan kita melalui proses pembelajaran kali ini, kita semua dalam keadaan sehat, terutama dalam situasi pandemik ini. Kita semua tidak kurang satu apapun. Pada kesempatan ini, tentunya Bapak berharap pada proses pembelajaran secara daring ini, anak-anak tetap semangat untuk mengikutinya dan tidak menjadi penghambat untuk memahami materi yang akan disampaikan. Oleh karena itu, anak-anak semua hadir di depan layar HP-nya masing-masing atau di depan laptopnya masing-masing. Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Baik, mari kita mulai dengan pembelajaran pertemuan yang pertama. Materi pokok kita kali ini adalah perubahan sosial dalam masyarakat. Saya mengajak anak-anak untuk mencoba melihat gambar yang Bapak tampilkan. Gambar tersebut adalah kelompok sosial suku terasing dengan kehidupan mereka sangat-sangat sederhana. Sandang, papan, pangan sulit bagi mereka untuk temui. Mereka hidup berkelompok dan selalu berpindah-pindah untuk mencari nafkah. Karena kebudayaan mereka memang adalah kebudayaan hidup berkelompok dengan keluarga besarnya, baik secara genealogis atau turunannya. Di lain hal, tentunya mereka ingin hidup lebih baik, seperti yang dialami oleh masyarakat-masyarakat lain, seperti kita misalnya, yang hidup di perkotaan. Semuanya serba ada, bergelimpangan. Tapi bagaimana dengan mereka? Namun demikian, sebagai makhluk yang selalu ingin berusaha, tidak puas dengan apa yang dimiliki, mereka pun secara pelan-pelan berusaha untuk mengadakan sebuah perubahan. Beranjak dari gambar tersebut, tentunya kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan perubahan sosial.
Jadi, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai, sikap-sikap, dan perilaku di antara kelompok masyarakat. Lembaga-lembaga kemasyarakatan itu tentunya kita bisa mengetahui antara lainnya adalah lembaga keluarga, seperti keluarga kita di rumah masing-masing, lembaga pendidikan, seperti yang kita hadapi saat ini, lembaga ekonomi, lembaga agama yang berkaitan dengan kepercayaan, dan lembaga politik. Anak-anak, untuk materi lembaga-lembaga sosial ini nanti kita akan pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian yang dikatakan dalam pengertian perubahan sosial ini adalah perubahan termasuk nilai-nilai. Nilai-nilai yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dihargai. Nilai material. Tentunya keluarga kita berusaha bagaimana cara jalan keluarnya untuk mendapatkan nilai material ini. Sehingga kita bisa makan, bisa berpakaian, memiliki rumah, dan juga kita bisa mengenyam pendidikan. Itu di setiap keluarga berusaha untuk mendapatkannya. Kemudian nilai religius. Ingat, di negara kita memiliki 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Di mana di dalam agama ini semuanya melakukan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing, tinggal kita saling menghargai, menghormati satu sama lain. Nilai keindahan atau nilai rekreasi. Tentunya bagi orang yang suka sibuk di dalam pekerjaannya, dia akan berusaha mencari waktu yang tepat untuk berrekreasi. Ya, seperti kita, anak sekolah, bapak dan kalian, kalau ada liburan, tentunya kita menggunakan kesempatan itu untuk mencari tempat rekreasi, untuk menghilangkan kepenatan. Begitu nanti kembali ke sekolah, kita semua dalam keadaan baik. Itu yang berkaitan dengan perubahan nilai. Bagaimana dengan sikap? Berkaitan dengan sopan santun. Memberi salam kepada siapa saja yang kita temui. Menghormati kepada siapa saja, terutama yang lebih tua dari kita. Menyayangi sebagai makhluk sosial. Kita saling menyayangi, kasih mengasihi, dan juga disiplin, dan juga kita harus bertanggung jawab di dalam segala pekerjaan dan tugas kita. Kemudian perubahan perilaku seseorang. Antara lain, pembiasaan. Coba adik-adik Anda diingatkan. Bangun pagi ataupun mau tidur, biasakan untuk menggosok gigi.
membuang sampah pada tempatnya, atau berperilaku jujur. Ya, tahu ya, jujur, adil, dan juga perilaku pemaaf. Ya, ini semua ada di dalam perubahan sosial masyarakat. Ya, karena di dalamnya berkaitan dengan kehidupan manusia. Coba Anda lihat perubahan di dalam gambar-gambar yang Bapak tampilkan di sini. Masyarakat pada zaman dahulu membajak sawah dengan menggunakan hewan. Tetapi karena manusia memiliki akal sehat, dia berpikir, bersekolah, kemudian dia berinovasi, memperbaharui, sehingga muncullah gambar yang kedua. Tidak lagi menggunakan hewan seperti kerbau sapi, tetapi membajak sawah sudah dengan menggunakan traktor atau mesin pembajak. Inilah perubahan. Ya, sehingga perubahan-perubahan seperti ini memudahkan manusia dari segi fisiknya, ya, tenaganya, waktunya, bahkan dari hasil apa yang kita kerjakan itu akan lebih berkualitas dan baik. Mari kita lanjutkan. Bagaimana proses perubahan sosial dalam masyarakat? Antara lain adalah proses asimilasi. Proses disertai hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Jadi asimilasi, proses pembauran dua kebudayaan disertai hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Dan juga asimilasi ini ditandai usaha-usaha mengurangi perbedaan antara individu ataupun kelompok sehingga mempererat persatuan tindakan, persatuan sikap, persatuan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Itu asimilasi. Contoh asimilasi yang sering kita lihat dalam layar kaca kita yaitu musik dangdut. Musik dangdut ini adalah perpaduan dari musik tradisional Indonesia dengan musik India. Lihat alat musiknya, seruling, di Indonesia ada, gendang, ketipung, rebana, dan lain-lainnya. Dan juga kita lihat gaya joget ataupun gerakannya, ataupun cengkokan dalam lagu. Ya. Membentuk kebudayaan baru adalah kebudayaan dangdut, musik dangdut. Jadi masing-masing dua kebudayaan itu keasliannya hilang. Atau dalam gambar ada acara tradisi yang berkaitan dengan tradisi pernikahan dari kedua kebudayaan yang berbeda. Kebudayaan Indonesia, kemudian kebudayaan luar. Ya, walaupun di sini kita lihat pakaiannya lebih dominasi dengan pakaian ala Indonesia. Tetapi dalam merajut pakaian ini tidak terlepas dari cara kebarat-baratan.
Ya, di sini perpaduan. Sehingga melahirkan sebuah kebudayaan baru. Sehingga turunan mereka pun akan lahir tidak ke Indonesiaan atau tidak ke barat-baratan. Dia mempunyai karakter pribadinya. Turunan yang dilahirkan dari kedua insan ini. Kemudian, proses perubahan sosial selanjutnya adalah proses akulturasi. Proses akulturasi adalah proses perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli budaya tersebut. Di sini Anda lihat dalam gambar ada gambar masjid, vihara, ya, ataupun di sini Bapak tidak munculkan ada gereja, ya. Walaupun kita melihat gaya-gaya instrukturnya, ada gaya barat, ada gaya ke-Indianya, tetapi dalam tata cara pelaksanaannya mereka pun tidak terlepas dari gaya budaya masing-masing. Ya. Jadi tanpa menghilangkan unsur-unsur asli budayanya. Ya. Ya, kemudian proses pembelajaran yang berikutnya adalah proses difusi. Penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu lingkup kebudayaan ke lingkup kebudayaan lain melalui teknik meniru atau imitasi. Nah, anak-anak, pernah nggak mendengar bahwa ada tarian Indonesia dari Bali yang diambil oleh masyarakat Malaysia, mengakui bahwa tarian itu adalah tarian asli Malaysia? Ya, serasa anak-anak pernah mendengar hal ini. Itu karena apa? Karena kurangnya pelestarian oleh masyarakat kita sendiri. Pembauran budaya seperti ini, ya memang seperti saya katakan tadi, melalui teknik meniru. Nah, sekarang membatik. Membatik itu adalah asli atau kekhasan masyarakat Indonesia. Sebenarnya membatik ini tidak ada di negara lain. Tetapi banyak negara-negara lain pun yang sudah mampu meniru imitasi terhadap apa yang dibuat oleh Indonesia. Seperti batik tadi. Di luar negeri ada batik. Ya, walaupun selalu mereka mengakui bahwa batik ini adalah tradisi Indonesia atau budaya Indonesia. Bagaimana cara difusinya, pengenalan budaya ini? Ya, bisa saja ya kita sering keluar negeri untuk menampilkan tradisi ataupun budaya-budaya ala Indonesia. Ya, supaya apa? Budaya kita lebih dikenal oleh masyarakat luar. Atau bahkan juga tidak kalah banyaknya mahasiswa dari luar datang kuliah ke Indonesia hanya untuk mempelajari budaya-budaya Indonesia, tarian Indonesia, musik Indonesia, ataupun nyanyian tradisi Indonesia. Oleh karena itu, anak-anak, bahwa asimilasi, akulturasi, dan difusi ini dapat terjadi karena adanya
sikap saling terbuka antar kebudayaan. Sikap terbuka dengan budaya lain dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Meski demikian, sikap terbuka dengan budaya lain hendaknya tetap dijaga dengan mengedepankan sikap selektif. Ya, sikap selektif itu artinya tidak semuanya budaya dari luar kita ambil, tetapi yang kita ambil itu adalah kita menyeleksinya mana budaya-budaya dari luar yang bisa sesuai dengan kebiasaan ataupun budaya-budaya kita. Kita selektif mungkin supaya tidak terjadi masalah. Ya, supaya mencegah lunturnya budaya asli masyarakat kita akibat daripada perubahan sosial. Jadi demikian anak-anak, pertemuan kita yang pertama kali ini berkaitan dengan perubahan sosial dan proses-proses perubahannya telah kita ikuti bersama. Dan selanjutnya pada kesempatan ini Bapak memberikan tugas kepada anak-anak ya, sebagai tugas yang nantinya nilainya akan diambil untuk semester ganjil ini. Silakan untuk tugas yang pertama adalah silakan Anda melihat gambar ini. Ya, lihat baik-baik gambarnya. Deskripsikan atau ceritakan gambar berikut pada buku tulisan Anda dan nanti dikumpul setiap akhir bulan ke sekolah. Ya, karena nanti setiap kali pertemuan Bapak akan akhiri dengan mengerjakan soal atau menceritakan gambar dan hasilnya silakan Anda kumpul pada akhir bulan dan bisa dibawa sendiri ke sekolah. Demikian anak-anak pertemuan kita pada hari ini. Semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi kita, terutama materi yang Bapak sampaikan di sini